Begitu banyak tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh senior politik dari partai-partai besar sudah mulai lompat pagar dan bergabung ke PSI. Ini Jokowi efek. Percayalah, 1, 2, 3 hari ke depan pasti akan terjadi dinamika yang kuat pasca kehadiran Jokowi pada Rakernas PSI. Akan jadi partai segajah apapun PSI. Pada gilirannya, PSI akan mendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka 2 periode. Pak Jokowi selalu mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kekuatan yang paling kuat di dunia politik selain dekat dengan rakyat. Kita tahu bahwa keduanya punya pembicaraan-pembicaraan tertentu di ruang-ruang dan waktu yang sangat-sangat gelap dan rahasia. Yang itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang berbasis strategi. Dan sinergitas antara Mas Wapres, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi adalah 3 serangkai yang saat ini bahu-membahu mengepakkan sayap menjaga Indonesia dan berusaha semaksimal mungkin agar Indonesia bisa menjadi negara yang sejahtera. Pak Jokowi bukan orang yang licik, Gus. Saya ingin ingatkan kepada Gus Islah, Jokowi bukanlah orang yang licik. Mungkin Gus Islah dan kawan-kawan mengharapkan sesuatu yang itu kemudian tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Joko Widodo adalah orang yang benar-benar independen. Dia adalah orang benar-benar menjadi pemimpin yang tidak tunduk dan tidak dibawa kendali siapapun. Akibat dia tidak bisa diatur, kalian menyebut dia sebagai orang yang licik. Kecintaan rakyat inilah kemudian beberapa survei merilis angka kepercayaan publik terhadap Jokowi sampai hari ini lebih dari 80%. Kehadiran Jokowi di PSI menandakan bahwa genderang perang baru saja ditabuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Salam kebajikan, syadu, syadu, syadu. Jumpa lagi dengan saya, Alkindi Gemoy. Saya adalah host dari Parkiran Om Kindi Gemoy. Parkiran Paradigma Kiblat Kebenaran. Sebuah kanal YouTube dari program milik YouTuber Nusantara yang membahas isu-isu paling aktual, paling mutakhir, dan tentu penuh dengan pro dan kontra. Melalui parkiran ini, kalian bisa dan bebas berekspresi. Kalian dimerdekakan untuk mengomentari, bahkan mengkritik. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel YouTube ini, saya berharap untuk di-subscribe, di-like, comment, and share. Dan bagi kalian yang mungkin sudah menjadi pengunjung aktif Parkiran Om Kindi, tolong bantu untuk mengembangkan channel YouTube ini bersama-sama agar channel YouTube ini bisa tumbuh berkembang dan menjadi tempat di mana kita terus berinteraksi, saling berbagi pikiran. Masukan dan pikiran kalian, bahkan kritik kalian senantiasa kami tulis di redaksi kami, senantiasa kami evaluasi dan selalu kami jadikan bahan untuk video-video pada episode lanjutan nantinya. Guys, hari ini publik tercengang. Jokowi hadir di Rakernas PSI. Sebelumnya ada isu yang mengatakan bahwa Jokowi tengah mengalami sakit sehingga beliau tidak bisa hadir. Ada juga yang mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak hadir di Rakernas akibat dari kesibukan dan juga akibat dari bahwa telah terjadi pecah kongsi antar keduanya. Banyak spekulasi yang muncul di sana-sini. Belum lagi berita-berita yang berseliweran yang kita lihat di media cetak maupun media elektronik yang mencoba untuk membentur-benturkan terkait Rakernas PSI ini dengan situasi politik terkini di bangsa kita. Belum lagi kelompok-kelompok yang masih berkutat pada urusan ijazah palsu mencoba untuk mencocok logikan urusan-urusan PSI atau kegiatan dari Rakernas PSI ini dengan problem ijazah Jokowi. Ini masih terus tersaji di ruang publik kita dan akan kita bahas secara singkat, namun padat pada episode Parkiran Om Kindi Gemoy kali ini. Guys, Joko Widodo datang ke Rakernas PSI, disambut meriah warga Makassar. Begitu banyak penerimaan yang sangat antusias dari warga Makassar. Kita bisa melihat dari beberapa postingan teman-teman kita yang berada di TKP. Meskipun ada segelintir mahasiswa yang melakukan unjuk rasa pada siang hari untuk menolak kedatangan Jokowi, akan tetapi itu tidaklah kemudian menyurutkan langkah dari Pak Jokowi untuk sampai ke Rakernas PSI di Makassar. Kita juga tahu bahwa sekumpulan mahasiswa tersebut datang berorasi sekedar untuk menjaga tradisi demokrasi kita, bahwa kedatangan tokoh-tokoh besar di bangsa ini tidak selamanya berjalan mulus. Begitupun di zaman-zaman presiden sebelumnya, beberapa kunjungan presiden cenderung dihadang oleh demonstran dan masa aksi yang mungkin meneriakkan hal-hal yang masih menjadi problem di tanah mereka. Akan tetapi guys, yang perlu kita bahas,
pada momentum kali ini adalah kehadiran Jokowi di PSI menandakan bahwa genderang perang baru saja ditabuh. Menggelegar orasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kita tahu Pak Jokowi adalah orang yang rendah hati. Kita tahu beliau bahkan dalam bercengkrama sangat menjaga-jaga kalimat beliau. Jangan sampai apa yang keluar dari mulut beliau itu dapat menyinggung perasaan orang lain. Pak Jokowi dikenal sebagai orang yang slow-mo. Kita mengenal beliau dengan tenang, menyampaikan segala sesuatu dan pemikirannya itu dengan lugas dan tidak terburu-buru. Bahkan banyak orang yang senantiasa menyebut beliau sebagai pelangak pelongo karena dianggap setiap kali menyampaikan pendapat, beliau selalu terjeda beberapa detik sebelum menyambung pada kalimat selanjutnya. Saya juga baru mengetahui apa yang melatar belakangi kenapa Pak Jokowi dalam menyampaikan pendapat itu selalu ada spasi. Ada beberapa kalimat yang kemudian tertahan sebelum sampai kepada kalimat selanjutnya. Ternyata di balik diamnya Pak Jokowi pada kalimat tersebut ada cara berpikir yang melampaui cara berpikir kita pada umumnya. Beliau tengah melakukan sebuah perenungan sesaat. Beberapa detik sangat berarti bagi Jokowi sebelum kemudian Jokowi menyampaikan apa yang hendak dia sampaikan. Beliau adalah tipikal orang yang berpikir sebelum mengatakan sesuatu. Tidak seperti kebanyakan orang seperti saya yang cenderung bicara saja dulu tanpa berpikir apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Yang pasti satu hal guys, bahwa Jokowi adalah manusia yang berbeda daripada manusia yang lainnya. Jokowi adalah intelek yang berbeda dari intelek yang lainnya. Dia tokoh politik yang beda dari tokoh politik yang lainnya. Guys, kenapa saya buru-buru bikin video ini? Untuk bicara terkait kedatangan Jokowi di Rakernas PSI. Pertama, yang ingin saya wanti-wanti adalah pasti kedatangan Jokowi di PSI akan digoreng lagi oleh para keledung, akan digoreng lagi oleh para terjal, kelompok yang anti dengan Jokowi, yang akan menceritakan begitu banyak hal, bahwa Jokowi ambisius lah, bahwa Jokowi masih sangat ingin berkuasa lah, rakus dan sebagainya lah. Semua narasi-narasi akan berseliweran di ruang publik kita. Percayalah, 1, 2, 3 hari ke depan pasti akan terjadi dinamika yang kuat pasca kehadiran Jokowi pada Rakernas PSI. Apatah lagi dalam Rakernas tersebut tak tanggung-tanggung, Jokowi kemudian menyampaikan satu pernyataan luar biasa bahwa dia akan bekerja semaksimal mungkin dan dia menyatakan siap untuk membesarkan PSI. Ini satu warning yang beliau sampaikan kepada elit-elit parpol lainnya yang tentu saat ini tengah melihat beliau sebagai lawan. Guys, saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jokowi adalah sebuah tindakan dari gerak politik panggung dan politik simbol yang kembali didengungkannya. Setelah kurang lebih 1 tahun beliau vakum, tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Hari ini beliau tampil sebagai politisi besar, mewakili gerbong kelompok yang dipimpinnya, yakni PSI. Kita tahu bahwa PSI merupakan salah satu partai yang digandrungi anak muda dan komponen para pengurusnya pun kebanyakan anak muda. Namun sekarang guys, begitu banyak tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh senior politik dari partai-partai besar sudah mulai lompat pagar dan bergabung ke PSI. Ini Jokowi efek. Ini tentu karena magnet Jokowi sehingga membuat begitu banyak tokoh-tokoh besar memilih untuk bergabung ke PSI. Kita menduga PSI akan menjadi partai yang benar-benar gajah nantinya. Pernyataan demi pernyataan Pak Jokowi pada Rakernas PSI memanglah singkat dan padat, akan tetapi syarat dengan makna. Pernyataan beliau yang paling klasik menurut saya adalah, jadilah partai politik yang baik, karena berpolitik dengan baik itu bukan perkara mudah. Dan kita tahu guys, Jokowi adalah tokoh yang selama ini melewati prosesnya dengan penuh kebaikan. Kita tahu bahwa Jokowi dikenal sebagai Bapak Belusukan Indonesia. Beliau adalah orang yang memulai tradisi politik belusukan, masuk ke pasar, masuk ke gorong-gorong, pergi bertemu dengan nelayan, berjumpa dengan petani. Itu adalah gaya politik beliau. Ini gaya-gaya persuasif yang dilakukan oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi selalu mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kekuatan yang paling kuat di dunia politik selain dekat dengan rakyat. Karena rakyat yang dekat dengan kita, rakyat yang kenal dengan kita, dan kita bisa menjadi solusi atas beban mereka, maka itu akan mencintai kita. Dan pada gilirannya, mereka akan menjadi eksekutor di TPS-TPS. Mereka yang pada akhirnya akan menjadi kelompok yang benar-benar bersama dalam perjuangan kita. Jokowi mengajarkan kepada kita, seperti itulah cara berpolitik yang paling tepat. Guys, apapun itu, kita sama-sama akan melihat bahwa setelah hari ini akan ada pemberitaan-pemberitaan miring terkait kehadiran Jokowi
di PSI. Jangankan ke PSI, Jokowi pergi makan siang dengan cucunya saja, dengan anak dan cucunya, dengan menantu-menantunya, itu pun jadi sorotan dan dianggap miring. Semua yang dilakukan Jokowi akan salah di mata para pembencinya. Apapun yang dilakukan Jokowi, bahkan tak tanggung-tanggung, ada beberapa akun yang kami temukan mengkritik kenapa Jokowi sholat Jumat. Jokowi itu pernah sholat Jumat di Solo, kemudian ada beberapa akun yang menganggap itu pencitraan. Guys, bahkan sholat pun disebut sebagai pencitraan. Pak Jokowi puasa Senin Kamis dan kalian tidak tahu itu. Dan dia tidak pernah mencitrakan dirinya terkait hal tersebut. Ya sudah, kita tidak mau bicara terkait hal-hal yang merupakan privasi beliau. Urusan beliau terkait pahala dan dosa adalah urusan beliau sendiri dan itu bukan urusan kita. Akan tetapi yang ingin saya katakan di tempat ini, bahwa kasus ijazah sekalipun yang saat ini digentar-gentorkan, yang saat ini benar-benar menjadi hingar-bingar, menjadi bombardir di ruang publik, itu tidak menggerus elektabilitas Jokowi. Bahkan tingkat kepercayaan pada Pak Jokowi makin tinggi, sehingga kemudian PSI mengambil dan mendapat untung akibat dari Jokowi efek tersebut. Saya ingin katakan juga di tempat ini, meskipun Pak Prabowo tidak hadir, saya meyakini bahwa Pak Prabowo sudah berkoordinasi dengan Pak Jokowi. Ya, kita tahu bahwa keduanya punya pembicaraan-pembicaraan tertentu di ruang-ruang dan waktu yang sangat-sangat gelap dan rahasia. Yang itu adalah pembicaraan-pembicaraan yang berbasis strategi, yang berbasis taktik untuk menghadapi gelombang-gelombang kehidupan bernegara di masa depan. Sehingga keduanya aktif dalam berkoordinasi. Saya juga meyakini satu hal, bahwa sebesar apapun PSI, akan jadi partai segajah apapun PSI, pada gilirannya PSI akan mendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka 2 periode. Itu yang saya yakini. Sebab kita bisa melihat dari arus dan lalu lintas yang terjadi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam konteks koordinasi yang sampai detik ini berjalan dengan begitu baik. Guys, buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Kita tahu bahwa Mas Wapres juga punya program yang kita kenal dengan program Lapor Mas Wapres. Walaupun Panji dalam satirenya pada acara Mensrea, dia mengatakan bahwa itu adalah program yang tidak ubahnya program seorang customer service. Akan tetapi, ternyata program Lapor Mas Wapres adalah program yang tak ubahnya program belusukan yang pernah dilakukan oleh bapaknya pada masa-masa sebelumnya. Program tersebut diharapkan agar masyarakat bisa melapor secara langsung kepada Mas Wapres, yang pada gilirannya nanti Mas Wapres akan menindaklanjutinya. Mana yang dianggap benar-benar penting dan prioritas, tentu itu akan segera ditindaklanjuti. Apatah lagi hal-hal yang berkaitan dengan program presiden yang perlu dijaga sampai di tingkat paling bawah. Semua akan dijaga oleh Mas Wapres. Dan sinergitas antara Mas Wapres, Pak Prabowo, dan Pak Jokowi adalah 3 serangkai yang saat ini bahu-membahu mengepakkan sayap menjaga Indonesia dan berusaha semaksimal mungkin agar Indonesia bisa menjadi negara yang sejahtera. Kita tentu sangat menantikan duet ketiganya lagi pada musim-musim yang akan datang. Ada kerinduan melihat Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Wapres kembali di satu panggung. Itu satu hiburan dan benar-benar menyejukkan hati apabila ketiganya berkumpul seperti dulu lagi. Upaya demi upaya dilakukan oleh lawan politik yang terus mencoba untuk memisahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Semua cara mereka gelar. Begitupun dengan pernyataan-pernyataan sinis. Misalnya Islah Bahrawi, seorang politisi PDI Perjuangan yang merupakan juru bicara Ganjar Mahfud pada momentum Pilpres kemarin, menyatakan bahwa Jokowi adalah orang yang licik. Ya, saya ingin katakan sebenarnya bukan Jokowi orang yang licik, tapi Pak Jokowi itu orang yang berbeda cara berpikirnya. Pak Jokowi punya cara berpikir yang melampaui batas-batas yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Cara Pak Jokowi itu melompatnya terlalu jauh. Pak Jokowi adalah orang yang matang di lapangan, mengenali semua seluk-beluk birokrasi. Itu sebabnya kenapa dulu ada pencanangan revolusi mental. Karena Pak Jokowi sebelum menjadi pemimpin, yang perlu dibenahi itu adalah mental. Ya, Pak Jokowi bukan orang yang licik, Gus. Saya ingin ingatkan kepada Gus Islah, Jokowi bukanlah orang yang licik. Akan tetapi, jangan-jangan justru Gus Islah dan kawan-kawan yang tidak mengerti jalan berpikir Pak Jokowi. Mungkin Gus Islah dan kawan-kawan mengharapkan sesuatu yang itu kemudian tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya ingin katakan bahwa Pak Jokowi adalah orang yang tidak bisa diatur. Pak Jokowi adalah orang yang memiliki prinsip sendiri. Luhut Binsar Panjaitan berkali-kali menyampaikan itu, bahwa beliau tidak bisa disuap, dia tidak bisa dibeli, dan dia seseorang yang berani mengambil keputusan yang tidak pernah berani diambil oleh presiden-presiden sebelumnya. Joko Widodo adalah orang yang benar-benar independen. Dia adalah orang benar-benar menjadi pemimpin yang tidak tunduk dan tidak dibawa kendali siapapun. Dia hanya memberi dirinya untuk rakyatnya.
Dia hanya memberi waktunya, memberi dan mewakafkan hidupnya untuk menolong dan membela rakyatnya. Itu Joko Widodo. Sehingga kenapa dia akhirnya menjadi berbeda dari yang lainnya. Kemudian akibat dia tidak bisa diatur, kalian menyebut dia sebagai orang yang licik. Akibat dia tidak bisa diatur, kalian menyebut dia sebagai pelangak-pelongok dan lain sebagainya. Guys, saya ingin menyampaikan di tempat ini bahwa makin ke sini situasi makin runyem. Eskalasi makin meninggi, makin banyak kelompok-kelompok ilmuwan yang bergabung untuk menyerang Pak Jokowi dari segala arah. Kebencian terhadap Pak Jokowi ini sudah mendarah daging. Itu sebabnya kenapa perjalanan Pak Jokowi senantiasa melewati aral yang melintang, begitu banyak yang menghadang. Akan tetapi, entah mengapa, dia selalu keluar sebagai pemenang. Rakyat terlalu mencintainya karena dia berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Sulit menemukan presiden yang bisa bersentuhan langsung dengan rakyat jelata. Sulit menemukan pemimpin tertinggi bangsa ini untuk kemudian punya kesempatan duduk hadir minum kopi di pinggir jalan bersama kelompok pedagang asongan. Kita sulit untuk menemukan presiden yang mau dekat dengan kelompok jelata, apalagi rakyat miskin desa seperti Jokowi. Itu yang membuat kenapa rakyat terlalu mencintainya, dan akibat kecintaan rakyat inilah kemudian beberapa survei merilis angka kepercayaan publik terhadap Jokowi sampai hari ini lebih dari 80%. Itu satu angka yang sangat fantastis. Yang pasti guys, saya ingin katakan kepada teroris dan kepada siapapun kalian yang selalu mengklaim diri sebagai pejuang, kalian selalu menganggap bahwa memusuhi Jokowi adalah problem yang tidak mudah, adalah pekerjaan yang berat, karena Jokowi adalah Fir'aun, Jokowi adalah otoriter, Jokowi adalah seorang kriminal dan lain sebagainya. Saya ingin katakan kepada kalian, justru kami yang merasa berjuang di samping Pak Jokowi itu adalah sebuah perjuangan yang berat. Berat karena apa? Berat karena kami harus menghadapi fitnah yang sama. Kalau Pak Jokowi disebut sebagai Fir'aun, maka kami akan disebut sebagai termul yang menerima uang dari Fir'aun. Kami menerima ampasan-ampasan fitnah. Kami menerima kotoran-kotoran fitnah. Walaupun demikian, kami tidak pernah pantang menyerah. Kami tulus membantu Pak Jokowi karena kami yakin orang ini orang baik dan selalu berpikir hal-hal yang baik buat keberlangsungan masa depan Indonesia ini. Dan atas nama Parkiran Om Kindi dan seluruh tim redaksi, kami ingin mengajak kepada kita semua untuk yuk kita bahu-membahu, bantu Pak Jokowi, bantu Pak Prabowo, dan bantu Mas Wapres. Ketiganya adalah aset bangsa. Saat ini Pak Prabowo tengah menjadi presiden yang membutuhkan bantuan kita. Kita jangan menjadi kelompok yang sinis, jangan menjadi kelompok yang skeptis, jangan termakan propaganda dan jangan termakan hasutan dari mereka orang-orang yang senang sekali melihat pecah belah di bangsa ini, yang senang sekali melihat kegaduhan di bangsa ini. Mereka tidak sayang dengan bangsa ini. Akibat dari ulah mereka, iklim investasi merosot. Akibat dari ulah mereka, tentu ini akan berdampak pada ekonomi kita. Semua akibat dari kehausan dan keinginan mereka. Segitunya ingin berkuasa sehingga mereka rela untuk menghambur-hambur fitnah, merendah-rendahkan pemimpin, bahkan mengajak kepada masyarakat untuk membenci negaranya sendiri. Guys, kita akan terus melawan mereka. Parkiran Om Kindi akan kembali lagi nanti.